Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifirina Zahra dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301010. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi singkat mengenai pertemuan 4 dari mata kuliah pemrograman framework. Nah, pada pertemuan 4 kali ini, saya akan menjelaskan modul 3 yang mencakup beberapa materi seperti passing data ke controller, lalu Laravel validation, dan yang terakhir yaitu pembuatan simple login. Kita mulai dari passing data ke controller. Pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau AJAX request. Nah, submit form merupakan sebuah proses yang mengirimkan data ke URL yang nantinya ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Nah, kita dapat menggunakan metode get atau post yang nantinya sesuai dengan perintah pada atribut method kita. Nah, terdapat contoh, di sini terdapat contoh submit form. Nah, di sini form action out slash login, yang dimana out ini diambil dari nama controller kita, lalu loginnya diambil dari nama public function kita. Nah, di sini menggunakan method post. Nah, selanjutnya yaitu AJAX atau Asynchronous JavaScript and XML. Merupakan sebuah proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Nah, AJAX ini bersifat asinkronus atau di belakang layar. Nah, berikut ini contoh dari AJAX request. Sama seperti di atas, di sini kita dapat menambahkan di Ajax ini URL out slash login, lalu method titik dua post. Nah, pada pertemuan kali ini saya tidak akan menjelaskan Ajax secara detail karena saya akan lebih fokus menjelaskan submit form. Nah, di sini terdapat sebuah perintah untuk membuat sebuah function bernama sign up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis method post. Nah, di sini kita scroll ke bawah, terdapat sebuah function yang dapat kita kopikan ini. Nah, ini tinggal kita copy, lalu kita pastekan ke Visual Studio Code kita. Nah, karena sebelumnya sudah saya pastikan, maka saya akan jelaskan. Nah, kita dapat pastikannya di bawah public function index yang sebelumnya kita kopikan di pertemuan 3. Nah, kita dapat kopikan di bawah. Di sini terdapat public function dengan kelas sign up dengan parameter request. Dari sini kita dapat mendebug di request all-nya. Nah, lalu tadi perintahnya kan di sini membuat sebuah root yang aksesnya nanti method post. Nah, lalu kita buka roots kita. Nah, di sini sudah saya buat juga sebuah root dengan method post dengan nama slash home slash sign up yang berada di home controller dengan kelas sign up. Nah, di sini home-nya dapat diambil dari nama controller kita tadi dan sign up-nya diambil dari nama kelas kita tadi. Nah, lalu kita lanjut. Di sini terdapat perintah untuk mengubah sebuah sintaks yang sebelumnya di sini ini hanya menggunakan garis pagar. Nah, kita dapat menambahkan form action-nya menjadi home sign up method post dan menambahkan CRSF di bawahnya. Nah, kita tinggal buka view kita di Simple Homeblade. Lalu kita lihat di sini form action sudah saya tambahkan dengan nama slash home slash sign up dengan method post dan menambahkan CSRF di bawahnya. Nah, karena semuanya sudah sesuai dengan perintah, lalu kita tinggal buka Laravel kita. Nah, di sini kita harus membuat name, email, dan password menjadi atribut name. Nah, sesuai dengan gambar berikut ini. Gambar name, uh, maksudnya nama atribut name merupakan dari kelas dari ini name, lalu ini name-nya email diambil dari ini, lalu name diambil dari password ini. Nah, di sini kita tidak dapat menuliskan home slash sign up karena Laravelnya tidak mendukung untuk membaca metode post. Jadi yang kita lakukan harus menulis home-nya saja. Lalu di sini ada tulisan sign up form di mana kita harus menuliskan semuanya. Nah, di sini kita tidak dapat menuliskan
emailnya tanpa huruf @gmail.com. Karena tadi kita sudah membuat perintahnya untuk menambahkan ID email di belakangnya. Jadi kita harus menggunakan @gmail.com. Lalu passwordnya kita buat 12345. Nah, kalau kita tidak membuat @gmail.com, maka dia tidak terbaca dan kita tidak bisa submit. Nah, jadi kita harus menambahkan @gmail.com di ujung. Lalu tinggal kita enter, maka outputnya akan seperti ini. Nah, name-nya Alia, emailnya alia23sd@gmail.com, dan passwordnya 12345, yang dimana ini semua sesuai dengan data yang kita inputkan tadi. Kita lanjut ke ini. Di sini terdapat perintah untuk membuat view baru bernama signupsuccess.blade.php. Nah, karena sebelumnya sudah saya buat juga. Nah, di sini kita tinggal tekan views-nya, lalu tekan new file, lalu kita tinggal inputkan nama yang kita mau. Karena sebelumnya saya sudah buat, maka di sini diperintahkan untuk mengcopy ini, kita dapat mengcopy ini ke Visual Studio Code kita tadi ke home controller. Nah, ininya kita komen dulu. Lalu di sini kita pastikan yang sudah kita copy tadi. Nah, jika sudah, kita tinggal runkan lagi yang ini tadi. Nah, kalau kita submit, misalnya kan tadi kita buat password 12345, lalu kita submit, maka outputnya akan seperti ini, menampilkan email kita tadi, lalu 12345. Nah, username kita tadi ditampilkan ke welcome Alia. Berikut info sign up yang dilakukan. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke Laravel Validation. Laravel Validation merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Nah, pada function sign up yang telah kita buat sebelumnya, kita dapat menambahkan sintaks berikut ini. Nah, sebelumnya kita buka Visual Studio Code kita, lalu kita copy dari request sampai tanda kurung siku di bawah ini. Nah, untuk pengkopian tata letak ini, kita dapat membuatnya di bawah atau di atas dari page data tadi, karena validate itu terletak di atas biasanya. Kalau kita taruh di bawah, dia tuh nggak bakal kebaca perintah-perintahnya tadi, karena kan di sini Laravel validation itu untuk memberi aturan terhadap data kita. Seperti ini aturannya, misalnya kita membuat di data kita itu pada passwordnya kita minimal 8 karakter atau satu huruf kecil, satu huruf besar. Nah, itu tuh merupakan aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat mengkopinya di atas supaya dia bisa kebaca. Nah, di sini terdapat beberapa aturan untuk password yang dimana dia harus wajib diisi, lalu harus berupa string, dan minimal 8 karakter yang mengandung satu huruf kecil, satu huruf besar, dan setidaknya satu angka. Nah, lalu kita dapat mengkopikan ini ke view kita. Kita kopikan ini di atas form sign up. Nah, kita buka ini kita Visual Studio Code kita di Simple Homeblade. Lalu dia tadi terletak di atas. Nih, posisikan di atas form sign up. Berarti kita taruh dia di atas form sign up ini. Ya kan? Lalu kita pastikan dia. Nah, jika sudah, kita lihat kalau misalnya apa yang terjadi perbedaannya. Nah, kita submit. Nah, di sini gagal karena tadi kita sudah buat aturan datanya harus at least 8 karakter dan
satu huruf kecil, satu huruf besar, dan satu angka minimal. Kalau misalnya kita inputkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, dia nggak bakal bisa karena kita sudah buat aturan data yang tadi. Nah, kalau misalnya kita buat sesuai perintah, alia 2. Nah, maka nggak bisa juga karena dia disuruh 8 karakter. Kita buat alia 23 SI. Nah, maka dia akan mengarahkan ke form sign up tadi yang berisi info login kita tadi nih. Ini emailnya, ini username kita tadi, dan ini password yang saya inputkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan simple login. Pada pembuatan simple login ini terdapat perintah-perintah yang dapat kita ikuti dan kita kerjakan untuk membuat sebuah simple login. Di sini terdapat perintah di mana kita harus membuat controller dengan nama out controller. Dan di dalam controller tersebut terdapat dua function. Yang pertama index dan login. Di mana function index ini bertugas untuk menampilkan view login form. Nah, nanti nama view kita yaitu login form blade.php. Nah, jadi dia akan mengarahkan ke view yang kita buat nanti. Nah, di login function ini bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Pada function ini diterapkan logika sebagai berikut ini. Terapkan validation di mana password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Jika username dan password sama dengan NIM, maka dia akan menampilkan informasi sukses dan jika tidak maka dia akan menampilkan informasi error. Di halaman login tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Nah, mari kita buat. Karena sebelumnya sudah saya buat, maka akan saya jelaskan. Nah, di sini terdapat function index yang akan mengarahkan ke view login form dan di sini terdapat string parameter 1. Nah, lalu di sini terdapat public function login, di mana request merupakan parameter. Lalu di sini terdapat logika, di mana jika kita mengetikkan password, maka dia harus diisi dan minimal 3 karakter dan harus mengandung setidaknya satu huruf besar. Nah, di sini sudah saya buatkan logikanya, di mana username dan password harus sama, yaitu A2357301010. Jika sama, maka dia akan menampilkan result success dan jika tidak dia akan menampilkan result error. Nah, di sini dia juga akan mengembalikan ke view. Lalu di sini terdapat sebuah perintah untuk root, di mana root akan terdapat dua metode. Yang pertama get dan post. Di sini root untuk menampilkan halaman login menggunakan metode get dan root untuk memproses form login menggunakan metode post. Di sini sudah saya buatkan juga. Di sini ada dua root. Yang pertama root get yaitu untuk out dan root post yaitu untuk out/login di mana kelasnya index dan login sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, di sini kita lanjut ke view-nya, di mana di sini diperintahkan untuk menggunakan function iset. Di sini sudah saya buat function iset-nya. Nah, function iset ini berfungsi untuk memeriksa apakah variabel sudah diatur atau belum, dan memeriksa apakah variabel tersedia. Nah, kita lanjut ke ininya, ke Laravel-nya. Nah, jika kita inputkan password dan username-nya berbeda, maka tampilannya akan login gagal. Jika tampilannya sama, maka akan menampilkan login berhasil. Nah, ini tuh tampilannya nanti akan tetap di controller atau di view. Jadi dia tuh bolak-balik ke view, ke controller, controller ke view. Jadi dia itu tidak berpindah-pindah ke halaman lainnya. Jadi dia tetap di sini. Maka tampilannya akan login berhasil dan login gagal. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.